Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan semangat. Pada pagi hari ini Pak Imam akan melanjutkan pembelajaran muatan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan puisi, yakni struktur puisi. Nah, kita tahu bahwa struktur puisi itu dibedakan menjadi dua. Struktur fisik yang pertama dan yang kedua adalah struktur batin. Struktur fisik meliputi diksi, kata konkret, figura bahasa atau majas, pencitraan atau imaginary, rima dan irama, serta tipografi atau gambar puisi. Sedangkan struktur batin puisi meliputi sense, tema, subject matter, feeling atau rasa, nada atau tone, makna keseluruhan puisi atau the total of meaning, dan yang terakhir adalah intention atau amanat. Pada pagi hari ini akan dijelaskan tentang struktur batin saja. Yang dijelaskan hanya meliputi 4 hal, yakni tema, rasa atau feeling, nada atau tone, serta yang terakhir adalah amanat atau intention. Pada pagi hari ini agak istimewa karena yang menjelaskan bukan Pak Imam, namun saya akan tampilkan Bu Guru cantik, seorang mahasiswa dari Kabupaten Tanah Laut. Namanya Bu Hipni Hairunisa. Ini adalah sebagai guru tamu kalian anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan nanti ikuti penjelasan seorang mahasiswa dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang bernama Hipni Hairunisa. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu Hipni Hairunisa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, Ibu selalu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai materi unsur-unsur pembangun puisi. Nah, seperti biasa, sebelum memasuki materi pokok pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Berikut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini ialah peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Lalu, mengapa kita harus mempelajari materi mengenai unsur-unsur pembangun puisi? Jawabannya, karena dengan mempelajari materi unsur-unsur pembangun puisi, kalian semua dapat dengan mudah memahami maksud dan juga makna yang tertera dalam sebuah puisi.
Namun, apabila kalian tidak memahami dengan betul unsur-unsur pembangun puisi, maka kalian akan kesulitan dalam memahami maksud dan juga makna yang tertuang dalam sebuah puisi. Oleh karena itu, anak-anak, belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi ini sangatlah penting bagi kita semua. Baik anak-anak ibu sekalian, berhubung tujuan pembelajaran serta manfaat mempelajari materi pada hari ini telah ibu sampaikan, maka kita langsung saja memasuki pada materi pokok hari ini, yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Untuk penjelasannya, simak terus videonya berikut ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita telah belajar mengenai materi menyimpulkan isi puisi. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai poin ketiga dari bab puisi, yaitu memilih unsur-unsur pembangun puisi. Loh Bu, bukannya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi pada pertemuan pertama pada bab puisi? Jawabannya adalah tepat. Tetapi anak-anak, perlu kalian ketahui kembali, ternyata secara umum unsur-unsur pembangun puisi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada unsur fisik puisi dan yang kedua ada unsur batin puisi. Nah, apa itu unsur fisik puisi dan apa itu unsur batin puisi? Penasaran? Jawabannya akan kalian temukan jika kalian menyimak video ini sampai selesai. Makanya simak terus penjelasannya anak-anak. Pengertian unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Yang pertama, kita akan menyampaikan mengenai unsur fisik puisi terlebih dahulu. Apa itu pengertian unsur fisik puisi? Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Sedangkan pengertian dari unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak secara langsung dalam penulisan kata-katanya. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk unsur fisik puisi itu meliputi 4 bagian. Yang pertama ada majas dan irama, yang kedua ada kata konotasi, yang ketiga ada kata berlambang, dan yang keempat ada imaji. Nah, untuk keempat unsur pembangun puisi tersebut telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian anak-anak ibu sekalian, ternyata selain unsur fisik puisi, di dalam sebuah puisi juga terdapat yang namanya unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi ini itu tersembunyi di balik unsur fisik puisi. Nah, untuk menemukan yang namanya unsur batin puisi, kalian harus memahami puisi dengan baik. Dengan demikian akan tersingkap unsur batin puisi tersebut. Nah, untuk unsur batin puisi ini anak-anak juga meliputi 4 bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada perasaan penyair, dan yang keempat ada nada atau sikap penyair. Nah, berhubung pengertian dan juga penjelasan mengenai unsur fisik puisi sudah ibu jelaskan, sehingga dalam video pembelajaran kali ini
ini Ibu hanya menyampaikan mengenai pengertian dan juga penjelasan mengenai unsur batin puisi. Untuk penjelasannya, simak videonya berikut ini. Unsur batin puisi yang pertama yaitu tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu yang mendesak kuat dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka tema yang dihasilkan ialah tema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa ketidakadilan sosial, maka tema puisi tersebut ialah tentang kritik sosial. Begitu pula seterusnya. Tema juga merupakan pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi, sehingga kebanyakan tema dalam sebuah puisi itu merupakan penggambaran suasana, perasaan, dan juga batin dari si penyair. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dari tema, berikut contoh dari tema. Baik anak-anak ibu sekalian, berikut contoh tema yang terdapat dalam puisi doa karya Chairil Anwar dan juga tema yang terdapat dalam puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Kita mulai dari puisi doa terlebih dahulu ya. Nah, puisi Chairil Anwar yang berjudul doa itu bertemakan tentang ketuhanan. Lebih spesifiknya lagi, bertemakan tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Hal itu dikarenakan diksi yang digunakan dalam puisi doa karya Chairil Anwar itu sangat kental dengan kata-kata yang bermaknakan ketuhanan. Hal ini dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Nah, dalam kutipan tersebut menggambarkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kata masih menggambarkan keadaan seorang hamba yang akan selalu ingat dengan Tuhannya dalam keadaan apapun. Lalu dapat dibuktikan pula melalui kutipan, di pintumu aku mengetuk. Hal itu menggambarkan hubungan hamba dengan Tuhannya, di mana sang hamba ini ingin kembali ke jalan Tuhannya, yaitu ke jalan yang benar. Kemudian tema yang terdapat pada puisi Sapardi Djoko Damono yaitu pada puisinya yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, tema yang terdapat dalam puisi tersebut ialah mengenai perasaan yang tidak tersampaikan dan perasaan yang tertahan. Perasaan pengarang berupa rasa rindu atau cinta yang ia sembunyikan kepada tambatan hatinya. Unsur batin puisi yang kedua yaitu amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra berupa pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, biasanya amanat ini berisikan tentang pesan moral ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar puisi. Nah, berikut contoh dari amanat dari puisi doa dan juga puisi Hujan Bulan Juni. Berikut contohnya. Amanat yang terkandung dalam puisi doa karya Chairil Anwar ialah sebagai seorang hamba
kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan juga kehilafan. Oleh karena itu, janganlah lupa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang dan juga Maha Pemaaf kepada seluruh hamba-Nya. Selain itu, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, ingatlah Tuhan selalu. Jangan pernah untuk melupakannya. Kemudian, amanat yang terkandung dalam puisi Hujan Bulan Juni ialah tentang ketabahan, tentang kearifan dan juga kebijaksanaan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan berat sekalipun. Puisi Hujan Bulan Juni juga mengamanatkan kepada pembaca atau pendengarnya agar tidak berlarut-larut dalam perasaan sedihnya, agar segera dapat melupakan perasaan yang membuatnya tidak nyaman. Unsur batin puisi yang ketiga yaitu perasaan penyair. Apa itu perasaan penyair? Perasaan penyair adalah sikap penyair terhadap inti masalah dalam sebuah puisi. Perasaan penyair dalam sebuah puisi dapat kita ketahui melalui gambaran ungkapan yang digunakan dalam setiap unsur fisik yang dikandung dalam sebuah puisi guna menyampaikan suasana hati penyair yang harus dipahami. Untuk lebih memahami mengenai perasaan penyair, mari kita simak contohnya berikut ini. Contoh perasaan penyair dalam puisi doa karya Chairil Anwar. Pada puisi doa karya Chairil Anwar, perasaan yang terkandung di dalamnya ialah perasaan yang menyedihkan dan penuh penyesalan. Nah, hal tersebut dibuktikan pada kutipan lirik dalam Termangu, Aku Masih Menyebut Namamu. Nah, lirik tersebut mengandung perasaan yang menyedihkan karena menunjukkan bahwa penyair termenung memikirkan segala perbuatan salahnya dan ia merasa benar-benar bersalah dan ingin bertaubat atas apa yang ia perbuat. Kemudian perasaan menyesal itu dibuktikan dalam kutipan, Di pintumu aku mengetuk. Nah, di kutipan tersebut itu menunjukkan penyesalan penyair dan ada rasa ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian, contoh perasaan penyair pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Perasaan yang tampak pada puisi Hujan Bulan Juni ialah perasaan yang sabar meskipun harus memendam rasa cinta kepada seseorang. Kesabaran tersebut tampak pada penggunaan kata tabah, bijak, dan arif. Penyair juga ragu untuk mengungkapkan perasaan cintanya sehingga ia harus menghapus jejak-jejaknya. Unsur batin puisi yang keempat yaitu nada dan suasana. Nada dan suasana itu saling berhubungan karena puisi akan menimbulkan suasana bagi pembacanya. Misal, nada duka akan menimbulkan suasana ibah, nada kritik akan menimbulkan suasana pemberontakan, nada ketuhanan akan menimbulkan suasana khusyuk dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya berikut ini. Contoh nada dalam puisi doa karya Chairil Anwar. Di dalam puisi doa karya Chairil Anwar tergambar nada yang sedih.
karena pada puisi tersebut berceritakan tentang penyair yang menyesal atas apa yang pernah ia perbuat. Nada kesedihan pun juga tergambar pada kata-kata termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, dan aku tidak bisa berpaling. Nah, masing-masing kata tersebut merupakan nada yang berisikan tentang kesedihan. Kemudian, nada yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni ialah berupa nada yang sendu. Mengapa? Karena isi dari puisi Hujan Bulan Juni berisikan tentang perasaan yang tertahan dan pada akhirnya penyair menyerah dan memilih untuk tidak menyampaikan perasaannya, sehingga nada yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni ialah nada yang sendu. Nah, anak-anak ibu sekalian, itu tadi penyampaian mengenai materi unsur-unsur pembangun puisi. Semoga dapat kalian pahami untuk materi unsur-unsur pembangun puisi ya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan materi tambahan mengenai makna konotasi dan makna denotasi. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak ibu sekalian, marilah kita simak contoh pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini ada dua jenis makna. Yang pertama ada makna denotasi dan yang kedua ada makna konotasi. Akan kita jelaskan jenis makna denotasi terlebih dahulu. Nah, jenis makna denotasi ada contoh katanya. Yang pertama ada ibu guru dan yang kedua ada ibu amir. Ibu guru adalah perempuan yang berprofesi sebagai seorang pengajar. Kemudian ibu amir maknanya ialah perempuan yang melahirkan amir. Kemudian di jenis makna konotasi ada contoh kata berupa ibu kota dan ibu jari. Ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan ibu jari adalah jari yang paling besar atau jempol. Nah, dari jenis makna denotasi dan konotasi beserta contoh kata dan pemaknaannya dapat dengan jelas kita pahami bahwa makna denotasi adalah makna yang sebenarnya tanpa ada penambahan kata ataupun makna apapun. Kemudian untuk jenis kata konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya sehingga telah mengalami penambahan atau pergeseran maknanya. Nah, anak-anak ibu sekalian, kiranya itu saja yang dapat ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan juga tentunya dapat bermanfaat bagi kalian yang tengah belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, anak-anak, jelaskan penjelasannya dari Ibu Hipni Hairunisa. Nah, sekarang sebagai tugas mandiri kalian, minggu yang lalu Pak Imam telah memberikan kalian sebuah puisi yang berjudul Bunga Anggrek untuk Mama. Nah, sekarang coba kamu buka kembali
puisi Bunga Anggrek untuk Mama dalam pembelajaran minggu yang lalu. Nah, seterusnya nanti kalian analisis struktur batin puisi tersebut dari aspek yang pertama tema, yang nomor 2 feeling atau rasanya, yang nomor 3 nada atau tone-nya, dan yang terakhir kamu cari amanatnya atau intentionnya. Ini adalah sebagai satu tugas mandiri dan akan Pak Imam bahas untuk minggu depan. Saya yakin semuanya mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kerjakan di buku tulismu sendiri-sendiri, dan jangan lupa tulisanmu harus yang baik, terbaca, dan indah. Akhirnya pembelajaran pagi hari ini kita cukupi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.